Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Senantiasa bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, bersolawat kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ummatihi ajmain. Anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga kalian senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi adab sebelum, saat, dan sesudah makan. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, tujuan hidup yang utama dari hamba-hamba Allah yang soleh adalah bisa menjumpai dan melihat Tuhan mereka di alam akhirat kelak. Dan tidak tersedia jalan lain untuk dapat menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan ilmu dan amal soleh. Sedangkan ilmu dan amal soleh tidak mungkin diperoleh tanpa memiliki tubuh yang sehat. Dan tubuh yang sehat tidak mungkin diperoleh tanpa menjaganya dengan memberikan asupan makanan dan minuman yang halal lagi baik. Oleh karena itu anak-anak, makan dan meminum yang sesuai dengan aturan syariat itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari aturan agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 51, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Kulu minat thayyibati wa'lu sholiha. Artinya, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Anak-anakku, aktivitas makan dan minum merupakan sebagian dari cahaya agama yang di dalamnya terdapat adab dan sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Itu adalah pendapat dari Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang fenomenal yang berjudul Ihya Ulumuddin. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adab makan secara umum dibagi menjadi 3 bagian, yaitu adab sebelum makan, adab saat makan, dan adab sesudah selesai makan. Berkaitan dengan adab sebelum makan, maka dalam hal ini ada 7 adab. Yang pertama, makanan yang kita konsumsi harus halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia untuk makan makanan yang halal lagi baik dan melarang mengkonsumsi makanan yang haram lagi buruk. Mengkonsumsi makanan yang dihalalkan banyak mengandung manfaat bagi tubuh, sedangkan mengkonsumsi makanan yang diharamkan merupakan perbuatan dosa dan sekaligus menjadi tindakan aniaya atau kejahatan bagi tubuh kita sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Yang kedua, sebelum makan hendaknya kita membersihkan tangan. Lebih sempurna atau afdol menggunakan sabun pencuci tangan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, al-wudu'u qabla ta'ami yang fil faqro wa ba'dahu yang fil lamamah, yang artinya bersuci, mencuci tangan sebelum makan dapat membersihkan kepakiran dan melakukan yang hal
hal yang sama setelah makan mampu membersihkan dosa-dosa kecil. Oleh karena itu anak-anak, bersuci sebelum makan sangat dianjurkan, sebagaimana wudhu yang harus wajib dilakukan sebelum mendirikan salat. Yang ketiga adalah piring atau wadah makanan sebaiknya diletakkan di atas lantai, tikar atau meja makan, tidak dipegang tangan. Sebagaimana sunnah Rasulullah SAW, apabila dibawakan makanan kepada beliau, maka beliau meletakkan makanan itu di atas lantai. Semua itu lebih mencerminkan sikap tawadu atau sederhana. Rasulullah SAW diriwayatkan tidak pernah makan sambil memegang sebuah piring, kecuali piring itu diletakkan dalam ukuran yang bisa untuk dikonsumsi isinya bersama para sahabat beliau. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keempat, hendaknya duduk dengan santun dan tidak banyak bergerak di posisi tempat makanan yang dihidangkan, serta tetap menjaganya sampai selesai makan. Rasulullah SAW bersabda, "Aku tidak makan dengan bersandar, karena aku sesungguhnya hanyalah seorang hamba, dan aku akan makan sebagaimana makannya seorang hamba, serta duduk bagaimana duduknya seorang hamba." Demikianlah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, di mana terkadang beliau melipat lutut untuk posisi makan dan menduduki telapak kaki beliau sendiri. Terkadang pula beliau menegakkan kaki kanan dan duduk bertumpu pada paha kiri beliau. Makruh hukumnya makan dan minum sambil tiduran atau sambil bersandar, kecuali bagi orang yang sedang dalam kondisi uzur atau sakit. Sebab sikap seperti itu pada saat makan tidak baik bagi organ lambung. Dan yang kelima adalah hendaknya sebelum memulai makanan kita berniat bahwa kita makan hanyalah untuk memperoleh kekuatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita harus menjaga agar kita makan seperlunya, tidak banyak dan juga tidak kekenyangan. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada bejana yang diisi penuh oleh seseorang yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah seseorang makan beberapa suap saja yang dapat menguatkan tulang rusuknya. Jika ia tidak sanggup melakukan hal itu, maka porsikan sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk bernapas. Jika niat atau tujuan makan benar, maka kita tidak akan mengulurkan tangan kita hanya untuk meraih makanan apabila perutnya tidak merasa lapar. Yang keenam adalah hendaknya merasa cukup dan bersyukur dengan makanan yang telah dihidangkan, serta tidak tergoda untuk mencari makanan yang lebih lezat atau mengada-ngada yang belum tersedia. Makanan yang tersaji hanya akan dihargai ketika seseorang tidak meminta yang lebih daripada itu. Anak-anak yang dirahmati Allah, yang terakhir adalah yang ketujuh. Semakin banyak orang turut bagian makan saat makan, nilainya semakin utama. Ini merupakan salah satu dari amalan yang disunahkan saat makan. Rasulullah SAW bersabda, "Iztami'u ala ta'amikum yubarik lakum fih." Makanlah kalian dengan berkumpul, jangan sendiri-sendiri, sebab di dalamnya terdapat banyak sekali keberkahan. Ya, disunahkan kalau kita makan itu makan secara berjamaah, ya, karena banyak keberkahan di dalamnya. Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah tidak pernah makan sendirian.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nilai makanan yang terbaik adalah yang di dalamnya terdapat banyak tangan atau makan secara bersama-sama. Nah, anak-anak, demikian tausiah dari ibu. Semoga kurang lebihnya ada bermanfaat. Mari kita tutup tausiah ini dengan doa, membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Tetap bersemangat, tetap menjaga kesehatan di rumah ya. Salam bagi keluarga kalian semua di rumah, ibu bapak ya. Sekian dari ibu ya, sekali lagi semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.